Tapi jujur saja ya, permasalahan ini bukan boleh bicara atau tidak boleh bicara. Tapi yang jadi permasalahan adalah memang belum ada progres apa-apa terkait Formula E. Makanya dia nggak boleh bicara soal Formula E. Ya sesimpel itu logikanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Akhirnya, apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek Formula E mulai sedikit menunjukkan jawabannya. Tahu tidak, kabar terbarunya ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. Ya, hal itu diketahui dari unggahan yang dilakukan oleh pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro melalui situs resminya baru-baru ini. Jadi, dari penelusuran yang saya lakukan, total tender proyek ini senilai 50,1 miliar rupiah. Dana sebesar itu tertulis untuk pengerjaan proyek pembangunan lintasan balap Formula E. Nah, total dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event Formula E ini adalah sebesar 150 miliar rupiah. Jadi yang 100 miliar rupiah itu rencananya akan dicarikan dari pihak sponsor atau swasta. Dan tahu tidak, sampai saat ini ternyata belum ada satupun pihak sponsor yang mau masuk. Coba bayangkan, jadwal Formula E sudah diumumkan akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022. Tapi sampai sekarang, sirkuitnya masih belum ada. Padahal waktunya sudah semakin mepet. Kalau dihitung, tinggal 4 bulan lagi. Dan sekarang, malah tender pengerjaan lintasan sirkuit Formula E gagal. Lah terus pertanyaannya, kalau sekarang tendernya gagal dan pihak sponsor juga belum ada, terus pembiayaannya mau dari mana? Adakah yang tahu jawabannya? Kan itu pertanyaannya. Lagian siapa yang mau menjadi sponsor kalau melihat kinerja Gubernur DKI Jakarta yang semakin amburadul? Ya kalau saya tentu tidak maulah. Ya saya kira banyak sekali yang tidak percaya, bener gak? Sekarang jangankan pihak sponsor, lawong 60,3% warga DKI Jakarta, mereka ini tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan coba. Padahal kalau dihitung ya, hampir tiap minggu Anies Baswedan ini menerima penghargaan. Nah ini kan jadinya aneh. Nah terus artinya apa? Ya artinya antara penghargaan yang didapat dengan kinerja yang dilakukan itu tidak sebanding. Makanya banyak warga masyarakat DKI Jakarta yang tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Nah, balik lagi soal sumber pembiayaan Formula E. Jadi, sekedar informasi saja bahwa sumber pembiayaan untuk Formula E ini sudah tidak boleh lagi menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Jadi sudah di stop karena sebelumnya dana APBD DKI Jakarta sebesar 560 miliar rupiah sudah amblas digunakan untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Jujur saja ini benar-benar parah. Dan yang mengejutkan lagi adalah ketika ditanya soal bagaimana progres pembangunan sirkuit Formula E, tahu tidak apa jawaban dari anak buah Anies Baswedan? Jawaban dari Gunung Kartiko yang juga menjabat sebagai Managing Director Formula E, dia mengaku bahwa saat ini dirinya dilarang bicara soal Formula E. Lah ini bagaimana coba? Masa jabatannya sebagai Managing Director Formula E, tapi dia ini dilarang bicara soal progres terkait Formula E. Lah ini apa-apaan coba? Sekarang begini, kalau memang dia nggak boleh bicara soal Formula E, terus dia bolehnya bicara soal apa? Apakah dia ini harus bicara soal banjir di DKI Jakarta yang sampai 5 hari belum surut juga? Atau dia harus bicara soal lubang-lubang sumur resapan yang tidak ada manfaatnya sama sekali? Kalau seperti ini, kan jadinya sama kayak tukang sayur. Tapi dia nggak boleh ngomongin soal sayur. Lah ini kan jadinya lucu, bener gak? Masa tukang sayur nggak boleh ngomongin soal sayur? Masa tukang jualan ayam nggak boleh ngomongin soal ayam? Lah ini kan aneh jadinya. Lagian siapa sih yang bisa melarang seorang Managing Director Formula E bicara?
Rasanya kalau sudah menjabat sebagai managing director, berarti jabatannya ini sudah tinggi. Jadi kalau dia dilarang bicara oleh bawahannya, ya saya rasa nggak mungkin lah. Masa bawahan mau melarang atasan? Ya saya rasa nggak mungkin lah. Jadi kalau menurut saya, bisa jadi yang melarang bicara itu, ya siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta. Atau ada yang lainnya? Ya, tapi jujur saja ya, permasalahan ini bukan boleh bicara atau tidak boleh bicara. Tapi yang jadi permasalahan adalah memang belum ada progres apa-apa terkait Formula E. Makanya dia nggak boleh bicara soal Formula E. Ya sesimpel itu logikanya. Lah terus kalau nggak ada progresnya, terus apa yang mau dibicarakan? Kan nggak ada. Ya sekarang gini aja lah, kalau misal ada sesuatu yang positif, siapakah biasanya yang selama ini tampil paling depan? Terus sekarang kalau ada penghargaan, siapakah yang suka tampil paling depan? Kan Anies Baswedan, bener gak? Nah, tapi beda lagi ketika ada masalah. Maka yang tampil paling depan untuk menjadi bumper, ya sudah pasti adalah anak buahnya. Atau kalau enggak, ya wakil gubernur DKI Jakarta. Bener gak? Jadi sudahlah, netizen ini sudah tahu bagaimana permainan model seperti ini. Sejak awal saya sudah menaruh curiga bahwa Formula E ini adalah program siluman yang terkesan dipaksakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali hal-hal yang disembunyikan atau tidak transparan. Misalnya soal anggaran. Nah, kemudian soal penolakan interpelasi pada saat itu. Padahal interpelasi itu kan cuma menjelaskan bagaimana transparansi Formula E yang akan diselenggarakan oleh pihak Gubernur DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta. Kalau memang nggak ada yang salah, kenapa takut menjelaskan kepada publik? Kenapa takut untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik? Nah kan itu logikanya. Asal tahu saja, sampai sekarang bukti pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah itu belum juga ditunjukkan. Lah kok bisa mengeluarkan uang sebesar itu tapi tidak bisa menunjukkan buktinya? Lah ini kalau bukan proyek siluman, terus proyek apa? Dan mungkin ada yang masih belum tahu bahwa proyek Formula ini bukanlah program yang dijanjikan saat kampanye. Jadi proyek ini tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemprov DKI Jakarta. Nah sekarang kalau memang bukan program janji saat kampanye, terus kenapa masih terus dipaksakan? Apakah sengaja untuk pencitraan? Nah, atau memang ini untuk menyaingi MotoGP Mandalika? Ya jauh lah kalau menurut saya. Mandalika itu pembangunannya sejak 2019. Rencananya sudah jauh-jauh hari. Jadi bukan sebulan atau 2 bulan, tapi sudah tahunan. Lah emangnya Bandung Bondowoso yang bisa bikin bangunan dalam waktu semalam? Ya sudahlah, sekarang ini lebih baik mengurusi persoalan banjir yang semakin parah. Coba perhatikan masyarakat miskin yang masih belum punya rumah. Coba urusin warga DKI Jakarta yang digusur di sekitar Stadion JIS. Jangan cuma membanggakan stadion yang indah di foto, tapi di balik itu semua masih banyak sekali warga masyarakat DKI Jakarta yang hidupnya susah. Jujur saja, saya kaget ketika melihat Giring Ganesha belusukan di sekitar Stadion JIS beberapa hari yang lalu. Ternyata masih banyak sekali gubuk-gubuk yang dibangun warga masyarakat sekitar akibat digusur oleh Gubernur Seiman. Padahal saat kampanye janjinya ini tidak akan melakukan penggusuran. Lah sekarang faktanya apa? Ya kalian pasti sudah tahulah jawabannya. Jadi apakah yang seperti ini namanya bukan pembohong? Dan tahu tidak, kabarnya saat ini Anies Baswedan mulai panik karena kritikan dari Ketua Umum PSI Giring Ganesha. Bahkan saking paniknya ya, buzzer Balai Kota pun akhirnya ramai-ramai menyerang akun media sosial Instagram milik Giring. Dan sekarang akun Instagram milik Giring pun tumbang. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah baru-baru ini ada video seorang komika bernama Panji. Dia pun terlihat mulai aktif menyerang PSI.
Luar biasa memang buzzer kelas kakap Anies Baswedan ini. Ya semua sudah tahulah, Panji ini kan tim sukses Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Jadi ya tidak heranlah ketika Anies Baswedan dikritik keras oleh PSI, maka Panji pun akhirnya menyerang balik Giring dan PSI. Ya, untuk video Panji yang menyerang Giring dan PSI nanti silakan bisa dilihat di akhir video ini. Silakan bisa ditonton. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat Gubernur DKI Jakarta, teruslah berbohong walau tidak berguna. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Ini olahraga apa nih? Ini apa? Banci lagi bilang, ini aku. Salah kan lu? Nggak usah pakai gerakan. Tebak. Luarnya manis, dalamnya kosong. PSI. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg, gue nyoblos partai. Gue milih PSI, karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, capresnya Giring. Gue tahu mimpi adalah kunci, tapi gak gitu-gitu banget.